pasien Vino sudah dipindahkan ke rumah sakit di daerah Jakarta sore tadi sama keluarganya, Mas. Dipindahin ke rumah sakit mana? Waduh, kalau itu saya kurang tahu, Mas. Soalnya suster yang jaga udah ganti. Lu pastiin kalau nggak ada yang tahu kalau lu udah kasih tahu informasi ini ke gua. Oke? Oke, Mas. Siap. Ya, terima kasih, Mas. Saya permisi dulu. Om Raymond. Vino? Om Raymond. Vino? Ya ampun, aku seneng banget kamu udah sadar loh. Om Raymond. Udah. Kamu gak usah mikirin macem-macem. Kamu istirahat aja yang banyak ya. Kamu fokus sama diri kamu, sama kesembuhan kamu. Gak usah mikirin kemana-mana dulu sekarang. Vino dipindahin kemana ya? Tapi gue yakin, pasti Putri sama Raja udah ngurus pemindahan si Vino. Raja pasti tahu kemana si Vino dipindahin. Halo? Halo bro. Sorry gue baru ngabarin soalnya gue lagi banyak banget urusan yang harus gue selesaiin. Iya, nggak apa-apa. Fer, gue penasaran deh. Saudara lo yang dirawat itu, apa mungkin dirawat di rumah sakit di Sentul? Enggak, saudara gue nggak dirawat di rumah sakit tapi dirawat di rumah. Kenapa emang? Nggak apa-apa. Gue penasaran aja. Soal korban kecelakaan itu gimana kondisinya? Yang gue denger, yang satunya meninggal ya? Ya, yang satunya kondisi ya nggak apa-apa kok. Udah dibawa ke rumah sakit Sentra Mulia di Jakarta. Oke. Kalau ada apa-apa lu kabarin gue aja ya. Oke. Ternyata orang yang tadi itu bukan Ferdi. Ja, cukup buat hari ini. Gue perhatiin dari tadi, lu nggak fokus latihannya. Lu serangan-serangan kecil gue aja nggak bisa lu antisipasiin. Ya men, lu kok jadi kayak nggak fokus gitu sih? Ini pasti gara-gara masalah nyokap lu kan? Terus lu juga mau sampai kapan nggak di rumah? Kasian juga kan nyokap lu. Gue males banget sama nyokap gue. Setiap kali gue ketemu dia, yang ada gue keinget sama Putri sama Ibu Nawang. Gimana sedihnya mereka karena kehilangan Om Raymond. Bro, with all due respect, nyokap lu emang salah. But you're the only family she has. Ya, lu kasih support terus, dukung aja terus ya. Akhirnya hubungan Raja dan nyokapnya pelan-pelan mulai hancur, sesuai rencana gue. Udah ya, kita nggak usah ngebahas soal ini dulu sekarang. Soal saudaranya Vino gimana? Kalian udah selidikin? Belum ada nih bro, orang gue belum update info lagi tentang saudara Vino. Saudara Vino juga susah dilacak ya bro. Lo gimana, Fer? Udah dapet kabar? Lu tenang aja, Ja. Orang-orang gue udah pada bergerak semua kok. Oke, gue soalnya nggak mau kecolongan lagi. Tadi soalnya gue sempet ngelihat orang yang gue rasa itu adalah saudaranya Vino.
Dan gue yakin dia pasti akan lebih mengantisipasi semuanya. Enggak, gini. Emang lu yakin kalau misalkan itu tuh saudara Vino? Emang lu lihat mukanya? Gue nggak lihat sih mukanya, tapi gue punya feeling aja. Raja, kenapa nggak pulang tadi malam? Bisa tinggalkan saya sama Raja? Saya ingin bicara berdua dengan Raja. Dari hasil pemeriksaan cukup baik dan meningkat. Pemulihannya pun cukup cepat karena Mas Vino kondisinya sangat bagus. Berarti artinya Vino bisa segera dibawa pulang dong? Bisa, boleh pulang. Meskipun Mas Vino kondisinya sudah membaik, saran saya sebaiknya Mas Vino masih tetap dirawat di sini agar kami bisa memantau kondisi Mas Vino. Tapi saya mau pulang sekarang, Dok. Kasus seperti kamu ini sangat berisiko karena kamu kan minta berobat jalan, sedangkan kamu masih di kondisi operasi. Itu bener sih. Mendingan kita turutin aja di anjuran dokter. Demi kamu, demi kebaikan dan kesehatan kamu. Iya, tapi saya udah ngerasa enakan. Lagian juga nyeri di dada saya juga udah mulai hilang kok. Mas Vino, kalau kamu nekat juga, sebaiknya keluarga atau wali mengisi pernyataan soal penghentian persetujuan perawatan. Katakanlah, apabila terjadi sesuatu di luar sana, sedangkan kamu masih dalam operasi, pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab. Saya mengerti, Dok. Put, please, kamu mau kan tanda tangan surat persetujuan itu? Sekarang sebaiknya Ibu silakan tanda tangan. Makasih. Maafin saya, Put. Harusnya kamu nggak perlu dorong-dorong kursi roda capek-capek kayak gini. Lagian saya juga udah bisa jalan sendiri kok, Put. Ruang pengobatannya juga nggak jauh. Kamu tuh ya, aku udah nurutin loh. Kamu buat pulang hari ini, jadi jangan bawel, udah nurut aja. Kamu kan habis operasi, itu juga jahitannya pasti belum kering. Harusnya kamu nggak banyak gerak, kamu istirahat, kamu dirawat, kamu tapi malah minta pulang. Iya, saya mau ziarah ke makamnya Om Raymond. Saya mau minta maaf sama dia. Kecelakaan itu semua karena saya nggak hati-hati, Put. Itu bukan salah kamu, Vino. Kita nggak ada yang mau kecelakaan terjadi. Itu udah takdir, kamu jangan salahin diri kamu sendiri. Saya yakin Tante Nawang pasti benci sama saya, Put. Saya nggak tahu. Ya jujur saya takut nanti kalau harus ketemu sama Tante Nawang. Kamu tuh overthinking. Ibu itu wanita yang tegar banget. Bahkan ibu juga masih tetap mau jalanin pengobatannya loh. Karena ibu kan juga udah janji sama bapak. Pokoknya udah gak usah mikirin macam-macam. Sekarang waktunya kamu fokus sama diri kamu biar kamu cepat sembuh. Oke? Iya, tapi... Gak ada tapi lagi. Hai. Tin. Oh my goodness. Oh thanks God. Saya senang banget. Pak, ini habis operasi. Pak Regar bisa operasi, Pak. Ya ampun, jangan dibuka kayak gitu dong, Pak Regar. Kasihan tuh. Pak Regar,
I'm sorry. Saya saking senengnya. Kaki kamu masih sakit. Bukan kaki, Pak. Pak Regar tuh kalau meluk tuh pelan-pelan itu, kalau Pak Regar meluk kencang-kencang itu jahitan Mas Pino itu bisa amber lagi loh, bisa lepas lagi loh. Saya nggak tahu. Mas Pino, selamat datang Mas ya. Saya senang banget lihat Mas Pino kembali sedia kalah. Saya sampai nggak bisa mikirin kamu. Pelan-pelan Pak Regar. Saya saking senengnya soalnya saya nggak bisa tidur loh, Pino mikirin kamu tuh. Saya seneng tapi pelan-pelan dong meluknya. Syukurlah Vino, Tante senang banget akhirnya kamu bisa ngelewati masa kritis. Iya, sama sih. Iya. Tante, saya bisa ngomong berdua sama Tante? Iya boleh. Sebentar ya semua. Bu, mau dibantu? Nggak usah Jo. Aku belum bisa pulang, Ma. Karena setiap kali aku pulang dan aku melihat Mama, aku keinget-inget perbuatan Mama yang udah bikin orang meninggal. Dan sampai detik ini Mama sama sekali nggak mau bertanggung jawab. Kamu pikir Mama tenang sama ini? Kamu salah, Raja. Setiap hari Mama menanggung beban yang berat. Mama perlu dukungan kamu. Mah, kalau Mama pikir yang Mama alamin itu berat, Mama kebayang gak keluarga mereka seperti apa, Mah? Mereka kehilangan orang yang mereka sayang untuk selama-lamanya dan itu semua karena perbuatan Mama. Kenapa kamu sampai segitunya sama orang yang kamu gak kenal? Iya, Mama memang salah karena Mama tidak berani mengakui perbuatan Mama ke polisi. Karena Mama tuh takut di penjara. Tapi bukan berarti Mama gak akan tanggung jawab. Oke, dengan cara... Mama akan tanggung jawab dengan cara Mama, Raja. Dengan cara apa kalau gitu, Mah? Coba Mama please bilang ke aku, Mama akan bertanggung jawab dengan cara apa? Cara seperti apa yang menurut Mama itu Mama bertanggung jawab? Mah, Mama tuh bikin posisi aku sulit dan serba salah. Ya sekarang mau nggak mau, aku harus sering samperin keluarga korban. Kenapa juga kamu harus lakukan itu? Kamu nggak perlu lakukan itu. Jangan libatkan diri kamu dalam urusan ini. Biar Mama yang urus, Raja. Mama tahu korban itu meninggal dunia karena kecelakaan itu. Mama tahu siapa orangnya. Raymond Turangga, seorang pembisnis sandal di Jakarta. Iya, Mama tahu soal Pak Raymond. Tapi Mama tahu nggak? Kalau Pak Raymond Turangga itu adalah papanya Putri. Putri teman bisnis kamu? Iya. Jadi sekarang Mama paham kan? Kenapa tanggung jawab aku itu sangat berat, Ma? Karena aku bingung aku harus apa, Ma? Di satu sisi, aku nggak tega ngelihat Putri dan keluarganya sedih karena perbuatan Mama. Tapi di sisi lain, Mama juga nggak mau mengakui dan bertanggung jawab perbuatan Mama. Terus aku harus apa, Ma?